warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Sari dengan nomor NIM 60911 kelas A dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menceritakan sejarah Nabi Yusuf alaihissalam semasa kecil, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke sejarah Nabi Yusuf alaihissalam semasa kecil, di mana Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf memiliki saudara kandung yang bernama Bunyamin dan memiliki 10 saudara tiri. Nabi Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Sejak kecil, Nabi Yusuf tidak memiliki seorang ibu, tetapi dia memiliki seorang ayah yang begitu sayang dan mencintainya. Apa yang ia inginkan digabulkan oleh sang ayah. Oleh karena itu, Nabi Yusuf merasa senang dan bahagia serta hormat kepada sang ayah. Perhatian dan kasih sayang sang ayah justru membuat ke-10 saudara tirinya cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu malam, Nabi Yusuf tiba-tiba bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Ia yang masih kecil dan belum balik merasa bingung dan menceritakannya kepada sang ayah. Sejak itu juga sang ayah melarang Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan ini semua kepada ke-10 saudara tirinya, karena Nabi Yusuf tidak mengetahui bahwa ke-10 saudara tirinya tidak menyukainya. Saat Nabi Yakub termenung sendiri, ia berpikir dan merasa yakin bahwa anak kesayangannya kelak akan menjadi seorang nabi. Suatu hari, ke-10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan akan mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan ada yang merencanakan akan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi salah seorang saudara tirinya menolak karena berpikir ini terlalu berbahaya. Mereka merencanakan ini semua karena ia ingin kasih sayang sang ayah tercurah kepada mereka semua. Pada akhirnya, mereka sepakat akan membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur karena mereka yakin akan ada orang yang membantunya dan membawanya jauh agar tidak lagi bertemu dengan sang ayah. Mereka kemudian meminta izin kepada sang ayah mau membawa Nabi Yusuf alaihissalam jalan-jalan. Sang ayah curiga ada perbuatan yang tidak baik di balik semua ini. Mereka terus memaksa dan mendesak sang ayah. Pada akhirnya mereka mendapat izin, tetapi dengan syarat harus menjaga Nabi Yusuf dengan baik. Mereka pun pada akhirnya pergi bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke padang pasir yang sangat jauh. Setiba di sebuah sumur, mereka menceburkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tersebut. Nabi Yusuf memberontak, tetapi tidak bisa melawan ke-10 saudara tirinya. Di dalam sumur, beliau duduk tenang di atas batu. Dia menunggu rombongan kafilah yang akan menolongnya sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara tirinya membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dilumuri oleh darah binatang. Ia mendatangi Nabi Yakub alaihissalam dengan menangis dan sedih dan menceritakannya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwa anak-anaknya sedang berdusta. Beliau menjawab, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Maka kesabaran yang baik adalah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya atas apa yang kalian bicarakan." Iri hati dan dengki saudara-saudara tirinya selamanya tidak akan membawa manfaat. Suatu hari, ada serombongan orang yang berhenti di sumur tersebut untuk mengisi perbekalan air. Pada saat menimba air, ia merasa berat. Ternyata ada seorang anak yang sedang bergelantungan di atas ember tersebut. Ia bersorak gembira dan bahagia melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tradisi pada saat itu, jika seseorang menemukan sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi hak dan miliknya. Ia berniat menjual Nabi Yusuf alaihissalam dengan harga mahal. Ia menawarkan kepada orang-orang, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Dan pada akhirnya ada orang yang mau membelinya, tetapi dengan beberapa dirham saja. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam dirawat dan diangkat oleh ayah angkatnya yang bernama Al-Aziz. Ia merupakan pejabat
pejabat pemerintah Mesir, dan ibu angkatnya bernama Sulaika. Saat Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan mempesona, Sulaika melapor Nabi Yusuf alaihissalam dengan tuduhan telah mengganggu dirinya. Al-Aziz marah dan mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Al-Aziz tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Ia mendapati baju Nabi Yusuf alaihissalam sobek di bagian belakang. Al-Aziz tetap memberikan hukuman kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan memasukkannya ke dalam penjara agar nama baiknya tidak tercemar, dan dia menjauhkannya dari gangguan istrinya Sulaika. Nabi Yusuf alaihissalam menerima hukuman tersebut dengan sabar. Di dalam penjara dia berteman dengan dua tahanan. Yang satu tahanan tersebut adalah pembuat roti dan yang satu adalah pelayan. Suatu hari mereka mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam dan menceritakan mimpi mereka, di mana pelayan bermimpi ada 3 dahan pohon anggur yang berdaun. Ia memerasnya dan menyajikannya kepada sang raja. Dan si pembuat roti bermimpi ada 3 lapis roti di atas kepalanya yang dipatok oleh burung. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan arti mimpi tersebut, di mana sang pelayan akan mendapatkan keselamatan dan akan kembali bekerja menjadi pelayan, dan si pembuat roti akan mendapat hukuman mati. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu benar. Ini adalah mukjizat yang dapat mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Suatu hari sang raja bermimpi dia melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Ia juga melihat 7 butir gandum hijau dan 7 butir gandum kering. Ia menyuruh semua pegawainya agar menafsirkan mimpi tersebut, tetapi tidak ada yang dapat menafsirkannya. Sang pelayan teringat akan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia menceritakannya kepada sang raja. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja. Beliau tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi dia memberikan solusi untuk mengatasi mimpi sang raja. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, selama 7 tahun hasil bumi Mesir akan melimpah ruah. Tapi rakyat tidak boleh berpoya-poya, karena 7 tahun berikutnya akan datang musim pecekik. Lalu akan datang hujan yang akan menyuburkan tanah. Persiapkanlah bibitnya, simpanlah gandum dengan tangkainya agar dapat bertahan lama. Raja pun takjub dan mengirim utusannya untuk mengikuti ajakan sang raja. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak untuk menemuinya sebelum jelas kebersihan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Raja mengetahui apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan pada akhirnya sang raja memanggil istri Al-Aziz untuk menjelaskan kebersihan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan manusia. Hikmah dan makna di balik kisah Nabi Yusuf alaihissalam tersebut ialah iri hati dan dengki seperti saudara-saudaranya tidaklah baik dan tidak akan membawa kebaikan selamanya. Sang ayah tidak akan tertipu dengan tipu daya anak-anaknya. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi umatnya yang beriman kepadanya. Kesabaran dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Yusuf alaihissalam mendatangkan kemudahan. Beliau tidak pernah putus asa walau jauh dari ayahnya. Beliau terus berusaha menjadi orang yang dapat mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Masya Allah, tak hanya wajah Nabi Yusuf yang tampan, namun betapa mulianya hati Nabi Yusuf. Dia tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya yang telah memasukkannya ke dalam sumur. Ini adalah contoh yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam.